Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di mata kuliah logika algoritma. Kita sudah sampai di pertemuan ke-12. Di pertemuan ke-12 ini kita akan mempelajari mengenai metode greedy. Metode yang kedua dalam metode greedy adalah metode knapsack problem. Nah, knapsack adalah tas atau karung. Nah, karung digunakan untuk memuat objek. Tentunya tidak semua objek dapat ditampung di dalam karung. Karung hanya dapat menyimpan beberapa objek dengan total ukurannya atau weight lebih kecil atau sama dengan ukuran kapasitas karung. Nah, bisa dilihat untuk gambar ilustrasinya. Gambar ilustrasi terdapat tas berkapasitas 15 kilo. Ada 5 barang dengan berat dan keuntungannya masing-masing. Persoalannya adalah barang mana saja yang harus dimasukkan ke dalam tas. Jadi logikanya untuk analoginya seperti itu. Kasus dalam knapsack problem yaitu terdapat n objek, yaitu 1, 2, 3 sampai dengan ke n. Masing-masing mempunyai berat atau weight atau dilambangkan dengan WI. Masing-masing memiliki nilai profit atau dilambangkan dengan PI yang berbeda-beda. Masalah dalam knapsack problem yaitu bagaimana objek-objek tersebut dimuat atau dimasukkan ke dalam ransel atau knapsack yang mempunyai kapasitas max sama dengan M. Sehingga timbul permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana memilih objek yang akan dimuat dari N objek yang ada sehingga nilai objek termuat jumlahnya sesuai dengan kapasitas atau lebih kecil dari M. Nah, jika semua objek harus dimuat ke dalam ransel, maka berapa bagian dari setiap objek yang ada dapat dimuat dalam ransel sedemikian sehingga nilai kum maksimal dan sesuai dengan kapasitas ranselnya. Penyelesaian dalam knapsack problem kita dapat lakukan dengan 3 cara. Yang pertama secara matematika, yang kedua kriteria greedy, dan yang ketiga algoritma pemrograman greedy. Penyelesaian knapsack secara matematika, yang pertama, fungsi tujuan sama dengan fungsi utama atau objektif. Nah, fungsi yang menjadi penyelesaian permasalahan dengan mendapatkan solusi yang optimal. Solusi yang dimaksud adalah menemukan nilai atau profit yang maksimal untuk jumlah objek yang dimuat dalam ransel sehingga sesuai dengan kapasitas. Nah, untuk fungsi tujuan minimumnya adalah dengan rumus sebagai berikut. Contoh metode knapsack secara matematika. Nah, untuk contoh soalnya diketahui bahwa kapasitas M sama dengan 20 kg. Dengan jumlah barang N sama dengan 3. Berat WI masing-masing barang yaitu W1, W2, W3 adalah 18, 15, dan 10. Nilai PI atau profitnya masing-masing barang adalah 25, 24, dan 15. Penyelesaiannya yaitu fungsi tujuannya adalah mencari profit nilai maksimal. Sigma PI XI. Fungsi pembatasnya sigma WI XI lebih kecil dari 20 dengan nilai-nilai batasan XI lebih besar dari 0 dan XI lebih kecil dari 1. Batas bawah 0, batas atasnya 1. PI lebih besar dari 0 dan WI lebih besar dari 0. Karena kita sudah diketahui PI-nya berapa dan WI-nya berapa. Penyelesaian knapsack secara matematika, yang pertama kita tentukan solusi yang mungkin. Di sini 2N sama dengan 6 karena N-nya sudah diketahui di soal bahwa N-nya sama dengan 3. Jadi 2 dikali 3 sama dengan 6. Kemudian hitung berat masing-masing yaitu 18 dikali X1 ditambah 15 dikali X2 ditambah 10 dikali X3 lebih kecil sama dengan 20. Kemudian kita lihat nomor 1 untuk X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 1. Kita masukkan himpunan berat
yaitu 18 dikali X1, X1-nya 0, ditambah 15 dikali X2, X2-nya adalah 1, ditambah 10 dikali X3. Karena X3-nya tidak ada, maka 10 dikali X3 adalah 10X3. Lebih kecil sama dengan 20. Nah, kemudian kita gunakan perhitungan secara matematika yang sebelumnya mungkin kalian sudah pelajari di masa sekolah. Nah, 10 dikali 0, 0, ditambah 15 dikali 1, 15, ditambah 10 X3 lebih kecil sama dengan 20. Nah, maka 15-nya ini sebelumnya berada di sebelah kiri. Kita pindahkan ke sebelah kanan, jadi positif ke kanan jadi negatif, jadi 20 dikurang 15 sama dengan 5. Jadi hasilnya 10X3 lebih kecil sama dengan 5. Kemudian kita hitung 10-nya dipindahkan lagi ke sebelah kanan. Jadi X3 sama dengan 1/2. Dari mana? Dari 5/10. Karena 10-nya di kiri sebelumnya adalah kali. Kita pindahkan ke kanan menjadi bagi. Seperti itu. Bisa dilanjutkan untuk nomor 2, 3, 4, 5, dan 6. Saya hanya menjelaskan satu contoh saja. Kita lanjutkan penyelesaian knapsack secara matematika. Selanjutnya kita buat tabel kemungkinan solusi yang mungkin. Ada 6 solusi, kemudian X1, X2, X3-nya sudah ada, didapatkan dari perhitungan sebelumnya. Kemudian sigma WIXI adalah 20 dan sigma PIXI dihitung dengan cara seperti di bawah, yaitu PIXI sama dengan 25X1 ditambah 24X2 ditambah 15X3. X1, X2, dan X3-nya diambil dari tabel. X1, X2, X3 langsung disubstitusi, jadi 25 dikali 0 ditambah 24 dikali 1 ditambah 15 dikali setengah. Hasilnya adalah 31,5. Jadi jumlah sigma PIXI yang terbesar atau jumlah maksimum adalah 31,5, karena untuk jumlah yang lainnya itu lebih kecil dari 31,5. Jadi kita ambil yang lebih besar. Kesimpulannya, komposisi dari ketiga barang yang didapat termuat dalam ransel dengan profit maksimal 31,5, yaitu dengan rincian barang jenis 1 tidak dimuat, X1 sama dengan 0, sama dengan 0 kg. Kemudian barang jenis 2 dimuat semua, X2 sama dengan 1, sama dengan 15 kg. Dan barang jenis 3 dimuat separuh, X3 sama dengan setengah, sama dengan 5 kg, karena berat sesungguhnya untuk barang jenis 3 adalah 10. Jadi total kapasitas knapsack adalah 20 kg. Selanjutnya kita lakukan penyelesaian dengan kriteria greedy. Konsep dari kriteria yang ditawarkan oleh metode greedy yaitu yang pertama, pilih objek barang dengan nilai PI maksimal atau terbesar. Yang kedua, pilih objek atau barang dengan berat WI minimal dahulu. Yang ketiga, pilih objek barang dengan perbandingan nilai dan berat, yaitu PI WI yang terbesar. Contohnya, diketahui bahwa kapasitas M sama dengan 20 kg dengan jumlah barang N sama dengan 3. Berat WI masing-masing barang adalah 18, 15, 10. Nilai PI masing-masing barang adalah 25, 24, dan 15. Kita lanjutkan penyelesaian soal kriteria greedy. Yang pertama kita lakukan adalah pilih barang dengan nilai profit maksimal. P1 sama dengan 25, P2 sama dengan 24, P3 sama dengan 15. X1 sama dengan 1, dimisalkan dengan atas nilai, X2 sama dengan 2/15, X3 sama dengan 0. Nanti setelah ini akan saya jelaskan mengenai penjabaran tentang X1, X2, dan X3-nya dihasilkan dari mana. Kemudian pilih barang dengan berat minimal, W1 sama dengan 18, W2 15, W3 10, X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 2/3, X3 sama dengan 1.
X1, X2, dan X3 dihasilkan dari cara seperti ini. Pilih barang mulai dari barang dengan profit terbesar P1, P2, dan P3. Barang dengan profit terbesar adalah barang ke-1, maka yang pertama kali dipilih adalah barang ke-1. X1 sama dengan 1. Kemudian setelah barang ke-1 terpilih, maka sisa kapasitas ransel adalah 20 kg dikurang 18 kg sama dengan 2 kg. Sisa kapasitasnya 2 kg. Kemudian, pilih barang kedua dengan sebanyak X2 sama dengan sisa kapasitas ransel dibagi W2. Jadi, sama dengan 2 per 15, karena W2-nya adalah 15. Setelah barang kedua terpilih, maka sisa kapasitas ransel sama dengan 0 kg. Jadi, barang ketiga tidak terpilih atau X sama dengan X3 sama dengan 0. Jadi, feasible solution yang didapatkan adalah 1,2 per 15,0. Jadi, itulah cara mengapa X1, X2, X3-nya itu didapat. Penyelesaian soal kriteria greedy, kita lanjutkan. Pilih barang dengan menghitung perbandingan yang terbesar dari profit dibagi berat PI dibagi WI yang diurut secara tidak naik, yaitu P1 per W1 sama dengan 25 per 18 sama dengan 1,38, P2 per W2 sama dengan 24 per 15, yaitu 1,6, dan P3 dibagi W3 sama dengan 15 per 10, sama dengan 1,5. Setelah itu dibuatkan tabel berdasarkan elemen dari ketiga kriteria metode greedy. Solusinya ada PI max, WI min, dan PI WI max. X1, X2, dan X3-nya didapat dari perhitungan yang telah saya jelaskan sebelumnya. Sigma WIXI-nya 20 dan Sigma PIXI-nya didapatkan nilai profit maksimalnya 31,5 dengan komposisi yang sama.